Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Ferdiawati. Saya dari Program Studi Teknologi Agroindustri Universitas Internasional Senen Indonesia dengan nomor NIM 20421110703. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komoditas jagung, baik itu dari segi potensi, peluang, dan segi tantangan. Sebelumnya, saya izin tidak menyalakan kamera dikarenakan jaringan yang buruk. Tanaman jagung merupakan salah satu tanaman pengganti karbohidrat kedua terbesar setelah nasi, baik itu di dunia ataupun di Indonesia. Bagi penduduk beberapa negara seperti Amerika Tengah dan Selatan, serta beberapa daerah di Indonesia, jagung merupakan salah satu makanan pokok mereka. Di sisi petani dan agronomi, jagung merupakan tanaman modal yang menarik sejak abad ke-20. Tanaman ini menjadi objek penelitian genetika yang intensif. Dalam kajian agronomi, tanggapan jagung yang dramatis dan khas terhadap kekurangan atau keracunan unsur-unsur hara penting menjadikan jagung sebagai tanaman percobaan fisiologi pemukaan yang disukai. Jagung dapat dirasakan pemanfaatannya, baik itu makanan ataupun bisa menjadi penambah makanan. Terus selanjutnya, table of contents. Di sini presentasi saya akan menjelaskan tentang potensi, peluang, dan juga tantangan. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang potensi. Jadi jagung dapat dirasakan manfaatnya mulai dari biji, daun, batang, kulit, hingga bonggolnya. Jagung berpotensi untuk dijadikan berbagai makanan ataupun souvenir, baik itu dimulai dari biji jagung sampai batang jagung. Di Indonesia, pemanfaatan jagung untuk industri kecil sudah cukup banyak di antaranya yaitu industri beras jagung, mie jagung, makaroni jagung, kerupuk jagung, tepung jagung, susu jagung, marmin, berondong jagung, keripik, atau sirup jagung. Untuk kandungan dari jagung sendiri mempunyai banyak sekali vitamin, baik itu vitamin B kompleks, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan juga terdapat zat besi, magnesium, kalsium, dan fosfor. Bahkan terdapat potasium, sodium, dan zinc. Tidak lupa juga terdapat lemak, serat, gula, protein, dan air, serta penyumbang terbesarnya adalah karbohidrat, sebesar 21 gram. Olahan jagung sendiri bisa dijadikan beberapa untuk biji jagungnya. Untuk jagung bisa dijadikan pati, bisa dijadikan minyak, bisa dijadikan grits, bisa dijadikan hominy. Pati sendiri bisa dijadikan maizena, yaitu tepung jagung. Lalu ada dextrin, lalu gula. Untuk maizena biasanya digunakan untuk industri makanan ataupun sebagai bahan adonan makanan. Dan untuk dextrin digunakan di industri tekstil, farmasi, dan masih banyak lagi. Dan untuk gula, yaitu asam organik, etanol, bahan kimia lainnya biasanya dipakai untuk industri kimia. Dan untuk jagung, yang minyaknya bisa dipakai untuk industri makanan, sebagai minyak goreng, margarin, kue. Dan untuk yang grits bisa menjadi industri makanan, beserta hominy. Setelah membahas tentang
olahan jagung yang terdapat di bijinya. Lalu, apa yang akan kita lakukan jika bijinya sudah selesai kita olah? Tentunya, semua bagian tanaman jagung akan menimbulkan limbah, yaitu seperti kulit jagung, daun jagung, bonggol jagung, dan batang jagung. Banyak orang di Indonesia atau industri kecil di Indonesia yang belum memanfaatkan kulit jagung, daun jagung, bonggol jagung, dan batang jagung. Padahal di bonggol jagung terdapat protein kasar sebesar 4,64%, serat kasar 3,8,99%, dan lignin 15,80%. Bonggol juga memiliki kandungan selulosa 45%, hemiselulosa 35%, dan lignin 15%. Kandungan serat kasar yang cukup tinggi pada bonggol jagung membuatnya kurang baik untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Namun, bonggol jagung adalah salah satu limbah yang dari tanaman jagung keberadaannya terdapat dimanfaatkan kembali menjadi macam hal seperti pengganti plastik, bahan kerajinan sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar gas, dan bahan kue atau kuliner. Bonggol jagung pada dasarnya banyak mengandung bahan selulosa yang bermanfaat untuk membuat senyawa kimia pada bahan plastik. Bonggol jagung juga mengandung beberapa senyawa selulosa yang bisa mengikat kimia plastik dengan baik. Keberadaan ide ini menggantikan bahan selulosa plastik dengan bonggol jagung adalah kemajuan yang sangat baik. Keberadaan ide untuk menggantikan bahan selulosa plastik dengan bonggol jagung adalah kemajuan yang sangat baik tentunya dan ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan bonggol jagung sebagai bahan kerajinan, jagung merupakan kerajinan asal Indonesia yang cukup menarik minat konsumen. Meskipun masih sedikit yang memproduksinya, tetapi banyak minat konsumen di negara Eropa seperti Prancis dan Inggris yang ingin membeli kerajinan asal Indonesia ini. Terlebih, bonggol jagung dapat dibuat dan dikreasikan menjadi kerajinan dengan bentuk yang unik dan menarik. Beberapa jenis kerajinan yang dapat dibuat menggunakan bonggol jagung diantaranya kap lampu hias, hiasan untuk ruang tamu, dan berbagai lainnya. Untuk manfaat bonggol jagung sebagai bahan bakar. Salah satu praktik yang sangat umum dilakukan terutama di daerah pertanian penghasil jagung yaitu membantu menekan atau menurunkan kebutuhan angka energi lain seperti gas atau minyak tanah. Bonggol jagung juga sudah dikeringkan ini dapat menghasilkan panas yang maksimal, cocok untuk kebutuhan rumah tangga seperti memasak. Dan untuk manfaat bonggol jagung sebagai pengganti bahan bakar gas, bonggol jagung dikeringkan bisa menghasilkan zat panas dan uap. Uap tersebut akan dilewatkan ke sebuah perangkat yang menyaring uap cair dari sisa pembakaran. Uap cair ini yang nantinya akan menjadi energi ramah lingkungan dan tidak menimbulkan efek samping. Dan untuk yang terakhir, sebagai manfaat bonggol jagung untuk menjadi bahan kue atau kuliner. Di Inggris, bonggol jagung ternyata sudah dimanfaatkan untuk sumber kuliner. Pada dasarnya, bonggol jagung yang manis tidak dibuang. Para ibu rumah tangga di sana biasanya menghaluskan bonggol jagung yang masih segar dengan menggunakan mesin penggilingan bonggol jagung. Bonggol jagung tersebut direndam dengan air dingin setelah digiling. Lalu beberapa jam hasilnya akan menampakkan pati khusus yang mengendap, dan pati inilah yang akan digunakan sebagai bahan kue atau kuliner. Untuk kulit dan memiliki serat selulosa yang tinggi. Kulit jagung sendiri dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan dan kertas, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kertas seni. Demikian komposisi kimia kulit jagung meliputi 15% lignin,
5,09% abu, 4,57% alkohol sikloheksana, dan 44,08% selulosa yang mampu membuat kertas dari kulit jagung, serta kerajinan tangan dengan kreativitas masing-masing. Dan untuk daun jagung biasanya banyak digunakan sebagai pakan ternak untuk desa-desa penghasil jagung yang banyak, serta bisa dijadikan pupuk. Dan untuk batang jagung sendiri juga bisa dijadikan sebagai pakan ternak dengan didampingi dengan daun jagung, serta bahan bakar dan pupuk. Untuk selanjutnya, lokasi jagung. Jagung dapat tumbuh di dataran rendah sampai dataran tinggi, mulai dari ketinggian 0 sampai 1.300 meter dari permukaan laut. Tanaman jagung relatif mudah dibudidayakan dan dapat tumbuh di semua jenis tanah kecuali tanah liat dan pasir. Curah hujan optimal untuk pertumbuhan adalah 85 sampai 100 mm per bulan, merata sepanjang tahunnya. Jagung juga banyak dibudidayakan di seluruh Indonesia karena tanah Indonesia yang cocok untuk bertanam jagung, baik itu dataran tinggi maupun dataran rendah. Untuk selanjutnya adalah 10 lokasi penghasil jagung terbanyak. Yaitu posisi pertama ada di Jawa Timur dengan luas panen 1,19 juta hektar are menghasilkan 55,37 juta ton jagung. Dan untuk kedua yaitu Provinsi Jawa Tengah dengan luas panen 614,3 ribu hektar are dengan menghasilkan 3,18 juta ton jagung. Dan untuk ketiga yaitu Provinsi Lampung dengan luas panen 474,9 ribu hektar are menghasilkan 2,83 juta ton jagung. Keempat, Provinsi Sumatera Utara dengan luas panen 350,6 ribu hektar are menghasilkan 1,83 juta ton. Untuk kelima, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas panen 377,7 ribu hektar are menghasilkan 1,82 juta ton jagung. Untuk keenam yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas panen 283 ribu hektar are dan menghasilkan 1,66 juta ton jagung. Untuk selanjutnya, Provinsi Jawa Barat dengan luas panen 206,7 ribu hektar are menghasilkan 1,34 juta ton jagung. Untuk Provinsi ke-8, yaitu Sulawesi Utara dengan luas panen 235,5 ribu hektar are menghasilkan 0,92 juta ton jagung. Dan untuk ke-9 yaitu Provinsi Gorontalo dengan luas panen 212,5 ribu hektar are menghasilkan 0,91 juta ton jagung. Dan untuk terakhir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas panen 137 ribu hektar are menghasilkan jagung mencapai 0,80 juta ton. Seperti ini jika dibuat seperti tabel. Mulai dari Jawa Timur sampai Sumatera Selatan dengan jumlahnya yang mencapai juta ton. Untuk selanjutnya yaitu rata-rata produksi jagung di 10 negara terbesar mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2014. Untuk penghasil produksi jagung tertinggi di
10 negara terbesar tahun 2009 sampai 2014 yaitu USA dengan rata-rata pertumbuhan 4,44% dan disusul dengan Cina sebesar 5,07% dan Brazil dengan 10,17%, 4. Argentina dengan 10,63%, Ukraina dengan 30,64%, dan India sebesar 2,18%, dan untuk Meksiko sebesar 1,55%. Untuk Indonesia berada di urutan ke-8 dengan rata-rata pertumbuhan 1,03%, dan disusul Perancis dengan 7,90%, dan disusul Afrika Selatan dengan 5,14% rata-rata pertumbuhannya. Meskipun Cina merupakan negara penghasil produksi jagung tertinggi, tetapi rata-rata pertumbuhannya tertinggi dipegang oleh Argentina. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peluang dari komoditas jagung itu sendiri. Jagung merupakan tanaman yang mudah untuk dibudidayakan dan perawatannya juga yang relatif mudah, sehingga membuat banyak orang dapat menanamnya. Lalu untuk meningkatkan permintaan jagung, di Indonesia permintaan jagung sudah sangat meningkat, baik dari industri kecil maupun dari industri besar. Untuk pengolahan makanan, baik itu dari maizena atau tepung jagung, sirup jagung, dan juga industri-industri lainnya. Dan ketiga yaitu kebutuhan pangan dan gizi keluarga tercukupi. Dan untuk tingkat konsumsi jagung sendiri pada tahun 2014 sampai tahun 2018, yaitu konsumsi untuk tahun 2014 15,423,649, dan untuk tahun 2015 6,28%. Pada tahun 2016 terjadi pertumbuhan 6,83%, dan pada tahun 2017 menjadi pertumbuhan 16,29%, dan tahun 2018 terjadi pertumbuhan 20,76%. Dan untuk akumulasi sementara pada waktu itu. Untuk selanjutnya, tingkat surplus. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, Indonesia telah mengalami surplus jagung sebesar 56,24% juta ton, yang awalnya 18,51 menjadi 19,01 pada tahun 2014 dan menjadi 19,61 pada tahun 2015, serta 23,58 terjadi pada tahun 2016 dan terakhir pada tahun 2017 terjadi 28,92% surplusnya. Bisa dilihat berarti setiap tahunnya surplus jagung di Indonesia semakin meningkat. Untuk penelitian ini sampai tahun 2017. Untuk selanjutnya, volume dan nilai ekspor jagung tahun 2016 sampai tahun 2018. Pada tahun 2016, volume ekspor mencapai 41,9 ribu ton atau setara dengan 13,3 juta US dollar. Tahun 2017 mencapai 47 ribu ton atau setara dengan 14 juta US dollar.
Dan untuk 2018 sebesar 328,4 ribu ton atau setara dengan 89,8 juta US dollar. Bisa dilihat dari presentasi yang saya tampilkan bahwa tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan tetapi tidak begitu banyak. Sedangkan waktu 2017 ke 2018 terjadi kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 328,4 ribu ton. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang tantangan komoditas jagung di Indonesia. Tantangannya sendiri, semakin berkembangnya zaman, luas lahan pertanian di Indonesia berkurang, baik itu dari komoditas jagung, padi, atau komoditas perkebunan atau perhutanan lainnya. Selain pertanian juga berkurang karena kebanyakan di Indonesia sudah diganti dengan gedung-gedung pencakar langit dan semakin menipis untuk lahan pertanian serta ruang hijau. Dan untuk selanjutnya, harga jagung bisa terlalu tinggi karena panjangnya rantai distribusi. Di Indonesia, petani tidak langsung menjualnya ke pabrik-pabrik ataupun ke konsumen secara langsung, tetapi ada peran maklar untuk menjualkan ke industri-industri tersebut. Tetapi dengan panjangnya rantai ini, meskipun maklar tersebut mempromosikan jagung petani ke industri kecil ataupun industri besar dengan harga yang cukup mahal, tetapi saat di petani dia membeli dengan harga yang murah, sehingga menyebabkan rantai yang panjang, sehingga semakin mahal jagung setelah berada di industri tersebut. Lalu, banyaknya hama yang menyerang tanaman jagung setiap tahunnya. Di Indonesia, kita beriklim tropis. Tidak memungkiri, yaitu terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Meskipun musim kemarau yang menjadi hambatan untuk tanaman jagung yaitu hama dari tikus. Dan untuk selanjutnya, untuk musim hujan, banyaknya tanaman yang menyerang jagung seperti ulat ataupun hama lainnya, bisa juga belalang. Untuk selanjutnya, jumlah impor dan produksi jagung tahun 2013 sampai tahun 2018. Data ini diambil dari Lokadata. Bisa dilihat, setiap tahunnya mengalami kenaikan impor jagung. Meskipun pemerintah sudah mencoba untuk menekannya, tidak bisa dipungkiri jagung juga masih bisa diekspor. Karena peranan mafia-mafia jagung tersebut. Padahal jagung di Indonesia sudah mencukupi kebutuhan tahunan untuk Indonesia. Jagung lokal juga tidak kalah dengan jagung impor. Tapi masih banyak para mafia yang mengimpor jagung dari luar negeri. Tahun 2013 yaitu kurang dari 1 juta ton. Tahun 2014 sama masih kurang dari 1 juta ton. Tahun 2015 hampir mencapai 1 juta ton. Dan untuk tahun 2016 mencapai 1,8 juta ton. Untuk tahun 2017 sebesar 2,8 juta ton, dan untuk tahun 2018 sendiri mencapai 3 juta ton.
30 juta ton. Mohon maaf, tadi yaitu volume produksi jagung di setiap daerahnya di Indonesia. Dan untuk garis biru merupakan volume impor. Dan untuk tahun 2013 ternyata jumlah impor jagung sangat tinggi, yaitu mencapai 3,4 juta ton. Dan untuk tahun 2014 3,5 juta ton, dan tahun 2015 mencapai impor tertinggi di antara tahun 2013 sampai 2015, yaitu 3,6 juta ton. Dan untuk tahun 2016, pemerintah mulai menekankan angka impor dengan mencapai 1,2 juta ton. Dan untuk tahun 2017, pemerintah berhasil menekan kembali dengan angka 0,4 juta ton. Dan untuk tahun 2018, pemerintah berhasil menekan sampai 0,3 juta ton. Untuk perkembangan harga jagung setahun terakhir di Indonesia, untuk bulan Oktober tahun 2017, harga untuk pakan dengan kadar air 15%, yaitu garis biru, dan harga jagung internasional di garis oranye. Dan untuk bulan Oktober tahun 2017, harga jagung internasional mencapai 1.847, sedangkan untuk pakan ternak sendiri yaitu 4.231. Harga ini diuntukkan per kilogram jagung. Dan untuk bulan November tahun 2017 yaitu 1.818, dan untuk harga pakannya 4,115. Dan untuk bulan Desember tahun 2017 yaitu 1.871, dan untuk pakan ternak sendiri yaitu Rp4.025. Dalam perkembangan harga jagung setahun terakhir, yang mencapai kenaikan harga pakan ternak yaitu pada bulan September tahun 2000 hampir mencapai Rp5.000, yaitu Rp4.821. Dan untuk harga jagung internasional yang tertinggi yaitu pada bulan Oktober tahun 2018, yaitu mencapai 2.174. Harga yang panjangnya harga jagung untuk pakan merupakan dampak dari panjangnya rantai distribusi jagung di Indonesia. Di Indonesia sendiri, petani tidak langsung menjual jagungnya, tetapi harus melalui berbagai perantara, baik makelar ataupun lainnya. Jagung di Indonesia juga sangat melimpah, sehingga jagung di Indonesia masih bisa terpenuhi, tetapi tidak untuk kebutuhan jagung internasional yang masih diinginkan oleh masyarakat. Dan untuk selanjutnya, sekian dari saya tentang komoditas jagung, baik itu potensi, peluang, dan tantangan. Tantangan di Indonesia yaitu teknologi pun masih tergolong susah atau masih minim penggunaannya, karena banyaknya petani yang belum tahu tentang teknologi-teknologi yang dapat membantu mereka meringankan pekerjaan mereka. Terkadang nilai harga jagung yang terlalu murah
mampu merugikan petani. Tetapi dengan tingginya harga pakan ternak juga merugikan para peternak, sehingga jagung merupakan komoditas yang sangat harus diperhatikan, karena jika tidak, keduanya bisa-bisa terjadi kerugian di keduanya. Karena di Indonesia kebanyakan jagung dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan juga berbagai jenis makanan serta bahan industri kimia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.